Wah, Kak Hana, ada apa ya hari ini? Meriah Coba. sekali ya Kak. Ada balon, Iya. terus ada apa lagi? Ada pohon Natal. Ada pohon Natal, ada lilin juga. Iya. Terus yang di coklat-coklat itu ada apa Kak ya? Ada Nggak hadiah Natal. Ada hadiah Natal, wih seneng banget loh. Ternyata sekarang kita mau ngapain nih Kak? Mau merayakan Natal Sekolah Minggu GMI ini. Iya, kita bersuka cita semua. Adik-adik walaupun masih di rumah, kita tetap bersuka cita bersama-sama hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku. Mari kita bersuka cita semuanya. Kita memuji Allah kita yang luar biasa yang datang ke dunia. Sama-sama datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, selamat datang. Sama-sama datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Iya, puji nama Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia untuk kita semua karena Tuhan mengasihi kita. Kita akan membuka ibadah Natal Sekolah Minggu di dalam doa dengan kasih. Kak Maya boleh memimpin kita di dalam doa. Mari Tante, Oma, adik-adik semua kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi masih berjalan sampai saat ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Doa kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau lahir di dalam hati kami, sehingga kami boleh memberikan hati kami menjadi hadiah untuk kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Maya. Kak Dian punya Iya. jagoan gak di dunia ini? Punya. Kak Dian itu senang sama apa namanya itu sapi-sapi itu ciu gitu Kak, bisa naik manjat-manjat dinding, itu kan keren Kak. Oh jadi Kan sapi kita apa nggak ya? bisa, kita Sapi nggak bisa. apa yang bisa nempel di tembok? Adik-adik Sapi tahu? apa? Ayo sapi apa? Ayo. Spiderman. 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 Wah, Kak Dian Wah. suka Spiderman. Iya, keren itu bisa manjat itu, tangannya ada lemnya kali ya Kak ya. Jadi kalau manjat itu bisa nempel-nempel. Karena juga suka Batman. Oh iya, Iya. kenapa Kak suka Batman Kak? Dia bisa terbang. Oh iya, dia punya sayap kali. Iya. Oh, boleh nggak sih Kak kita punya idola itu? Adik-adik di rumah kita semua boleh loh punya idola. Tetapi Kak Dian, Iya. yang penting di hati kita, idola nomor 1, jagoan kita hanya siapa? Tuhan Yesus. iya. Betul sekali. Iya, kita mau memuji Tuhan nih Kak. Iya. Kalau jagoan-jagoan di dunia ini seperti Spiderman, Terus, Batman, terus. Doraemon, mereka semua punya kelemahan. Apa itu Kak kelemahannya? Ya contohnya Spiderman kalau mereka mungkin disemprot pembasmi hama mungkin iya. Kalau Tuhan kita kekuatannya nggak ada batasnya Kak. Amin, ya betul. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan pujian yang mengatakan jagoan kita. Semuanya ikutin Kak Ica ya gerakannya. Semuanya boleh berdiri, adik-adik, kakak-kakak, oma-oma, opa, papa mama yang di rumah, kita bergerak bersama-sama. Semua adik-adik pakai gerakan ya di rumah.
ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya siapa? Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Iya, boleh mengidolakan idola-idola yang ada di TV. Iya. Tapi yang utama idola kita adalah Tuhan Yesus. Yesus. Nah sekarang Kak, kita mau dengerin adik-adik yang mau nyanyi nih ke depan. Iya, ada kakak Kenzi sama adik Evan yang akan memuji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan. Bukan hanya tentang hadiah, tetapi tentang Yesus yang lahir di hati kita semua. Hati palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Indahkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Kakak Kenzi dan Ade Evan, indahnya Natal di hatiku. Oh iya Kak Hana, Iya. kenapa sih kita harus mengidolakan Yesus? Karena Yesus kekuatannya tidak terbatas, tidak seperti idola yang ada di dunia Loh, ini. Spider-Man juga punya kekuatan loh Kak. Apa Captain Marvel kekuatannya? juga punya kekuatan loh. Tapi mereka bisa nggak menyembuhkan gitu. orang sakit? Bisa nggak Ah, Kak? Bisa nolong orang Kak kalau di TV itu. Tapi itu nggak tahu beneran atau enggak ya. Iya. Kalau Tuhan Yesus beneran Tapi ya. kalau beneran pasti. Iya. Kalau menyembuhkan orang buta bisa? Kayaknya Pernah lihat? nggak Gak pernah ya Kak? Nggak pernah. Ada lagi, Apa? bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kayaknya nggak bisa deh Kak. Nggak bisa ya? Iya. Jadi berarti- yang kekuatannya yang paling jos siapa Kak? Tuhan Yesus ya. Iya, Betul. Tuhan adik-adik harus Yesus. ingat ya. Iya, kita mau nyanyi sambil main Kak. Kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan Yes. orang buta, bisa membangkitkan orang mati, bisa juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan Hebat juga sekali ya. bisa menebus dosa kita. Wah. Sudah menebus dosa Hanya kita. Yesus yang bisa menebus Iya. dosa ya Kak. Tepuk tangan untuk Tuhan Yeay. kita. Hompila hompimpa. Kita berdiri lagi. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dialah Tuhanku, Tuhanku,
Dia jagoan hidupku. Iya, dialah Tuhan yang menjadi jagoan kita. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik sekolah minggu lagi, Kak. Ya, siapa itu, Kak? Dari perwakilan kelas tengah, kita panggil Kak Cila dengan dance-nya. Luar biasa penampilan Kak Cila dengan dance-nya yang sangat energik. Kita akan mendengarkan penampilan spesial lagi dari Vio. Ya, sekaligus mengiringi penyalaan lilin, Kak Hana. Ya. Ya, sebelum Kak Vio akan nyanyi, mungkin kita beritahu dulu Kak Hana nama-nama yang akan menyalakan Yes, lilin. betul sekali. Iya, malam hari ini. Yang Ada pertama, siapa aja Kak Dian? Yang pertama Ibu terkasih kita, Ibu Gembala, lalu ada juga Bapak Wahyudi, lalu ada Kak Maya sebagai koordinator sekolah minggu, dan juga ada perwakilan dari setiap kelas, Kak. Iya, dari kelas Ada Batita. Cia dari kelas Batita, ada juga Sen-Sen dari kelas kecil, kecil. dan juga Abang Martin dari kelas tengah. Ya, sebelum penyalaan lilin, Kakak Vio mau nyanyi dulu, Kak Hana. Dipersilakan Kak Vio dengan Holy Night. Holy night,
child, holy infant, so tender and mild, sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, love, pure love, radiant brim from the rolling breeze, with the dawn of dreaming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Yang pertama dengan kasih Ibu Gembala, Bu Marta Hingkoil, boleh menyalakan lilin yang pertama. Dilanjutkan dengan Bapak Wahyudi. Selanjutnya Kak Maya. Selanjutnya Adik Cia. Selanjutnya Sensen. Selanjutnya Abang Martin. Yang terakhir spesial Kak Mekar yang akan membawakan cerita hari ini. Vio akan menyanyi kembali, kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Mekar. Silent night, holy night,
great. Jesus, Lord, and I burn. Jesus, Lord, and I burn. Jesus, Lord, and I burn. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu GMII. Karena hari ini ya Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami sangat gembira Tuhan, kami senang bersama-sama meskipun kami harus merayakan di rumah masing-masing, tapi kami percaya pertolongan Tuhan tak kurang bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, terlebih untuk menjadi anak-anak yang baik dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, tolong, sakit sekali, aduh, tolong, sakit, tolong, aduh, sakit sekali, tolong. Nah, adik-adik, demikianlah yang dirasakan, bahkan begitulah tangisan orang-orang Israel pada waktu itu. Dalam zaman perjanjian lama, jauh sekali sudah lewat waktunya ya. Tapi mereka pernah mengalami sebuah kesusahan besar, membuat mereka menangis, kesakitan, bahkan terluka. Nah, Kak Mekar mau tunjukin sesuatu nih. Nah, bisa kelihatan ini gambar apa? Ayo. Wih, wah, meledak, ada ledakan. Ini mirip nih, cocok tuh tadi balonnya dengan gambar ini. Adik-adik pernah bisa lihat ini gambar apa? Ada gambar prajurit-prajurit yang sedang membawa pedang. Untuk apa ya? Biasanya kalau prajurit bawa pedang mau ngapain ya? Untuk perang, pinter, untuk perang. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel atau bangsa Israel pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka tetap masih mengalami kesusahan besar. Kayak Kak Mekar bilang tadi, ada yang kesakitan, terluka, ada yang menangis minta tolong. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perang. Adik-adik pernah nonton nggak orang yang sedang berperang? Oh pernah ya? Biasanya pasti akan ada orang yang luka ya, luka, nangis-nangis minta tolong, tolong saya, ampuni saya. Nah, orang Israel juga mengalami itu. Tapi kesusahan besar yang mereka alami bukan hanya perang saja, tetapi juga ada lagi kesusahan besar yang mereka alami. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambar apa? Apa? Ini gambar orang yang lagi sakit, ngeri ya. Mereka sedih. Sakit. Mereka sedih, mereka mengalami sakit. Nah, pada waktu itu tidak hanya perang yang membuat mereka ketakutan dan susah hati, tetapi juga ada penyakit-penyakit. Ada penyakit sampar dan juga penyakit menular. Ini penyakit gak main-main loh adik-adik, membuat orang kesakitan sekali, bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi banyak orang tua yang kehilangan anaknya, banyak anak juga yang kehilangan orang tua. Jadi mereka banyak yang kehilangan keluarganya. Nah itu membuat orang Israel pada waktu itu merasa sangat ketakutan.
Di tengah ketakutannya orang Israel, ada satu bapak yang berdoa kepada Tuhan. Siapa ya bapak ini ya? Namanya Bapak Musa. Bapak siapa? Iya, Bapak Musa. Bapak Musa ini adalah pemimpin orang Israel yang dipilih Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu orang-orang Israel, orang yang banyak itu ketakutan dengan kesusahan yang mereka hadapi, perang, sakit, penyakit, maka Bapak Musa, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami anak-anak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami umat Tuhan. Sekarang kami sedang ketakutan Tuhan. Kami takut karena ada perang. Mengerikan sekali. Kami juga takut karena ada sakit-sakit. Kami banyak kehilangan orang-orang yang kami sayangi. Kami juga menderita kesakitan Tuhan. Tolonglah kami. Maka Musa berdoa kepada Tuhan. Mengapa Musa berdoa kepada Tuhan? Karena Musa tahu bahwa di saat orang-orang Israel, di saat bangsa Israel, di saat umat Tuhan sedang dalam kesusahan, hanya Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Musa tahu hanya Tuhan yang bisa menjadi benteng bagi hidup mereka, melindungi mereka dari perang, melindungi mereka dari sakit penyakit. Maka Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu Tuhan, pulihkanlah kami Tuhan. Nah, Musa berdoa seperti itu. Nah, adik-adik, Kak Mekar juga kasih tahu ke kita nih. Sekarang juga kita sedang mengalami kesusahan besar ya. Apa itu? Nah, ada sakit juga yang sekarang kita alami. Tidak hanya di kota kita, Kota Batu. Bahkan di negara kita, Indonesia, di luar negeri juga. Siapa di sini yang udah pernah keluar negeri? Belum ya, Kak Mekar juga belum. Tapi di luar negeri sana pun sama. Namanya pandemi COVID-19 atau kita biasa sebutnya virus corona. Banyak orang yang kesakitan. Sakit. Banyak orang yang nangis, mama aku sakit. Banyak orang yang terkena penyakit corona. Itu jadi kesusahan besar buat kita. Nah, buat adik-adik, apalagi kesusahan dari virus corona. Bukan hanya sakit, susah belajar ke sekolah. Belajarnya dari rumah kan. Aduh mama, aku bosan di rumah. Kenapa enggak ke sekolah minggu aja di gereja? Ada teman-temanku bisa main-main sama teman. Mama, kenapa belajarnya enggak di sekolah aja? Kan di sekolah ada bapak ibu guruku. Kan di sekolah ada teman-temanku. Kita sedih ya di rumah. Ngapainlah di rumah ya? Enggak bisa main sama teman, enggak bisa ketemu sama teman. Itu kesusahan kita saat ini. Kita mengalami kesusahan karena adanya sakit corona. Nah, tapi kita mau belajar dari cerita firman Tuhan tadi adik-adik ya. Seperti Bapak Musa dan orang Israel, ketika mereka menghadapi kesusahan besar, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Maka kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang aku sedang sedih, aku takut, banyak orang yang sakit. Keluargaku sudah ada yang sakit, aku juga sedih gak bisa main-main sama temanku. Tuhan tolonglah kami supaya kesusahan besar ini kami lalui. Supaya kami bisa bertemu lagi dengan teman kami, dengan bapak ibu guru kami, dengan kakak-kakak di sekolah minggu di gereja. Kita harus berdoa sama Tuhan supaya apa? Tuhan itu tempat perlindungan kita supaya Tuhan Yesus melindungi kita. Nah, hari ini adik-adik kita merayakan Natal. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus hadir menjadi benteng dalam hidup kita. Tahu benteng? Pernah lihat benteng enggak? Hah? Benteng itu tempat orang untuk berlindung. Kalau ada musuh, dia langsung sembunyi di benteng. Wah, supaya tidak dilihat dan bisa mempertahankan dirinya supaya bisa dalam perlindungan. Nah, Tuhan Yesus begitu. Tadi sudah dibilang ya banyak jagoan di dunia tapi Tuhan Yesuslah yang paling
jago dari semuanya. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa menolong kita, dia bisa menghibur kita. Itulah Tuhan Yesus kita yang baik, yang datang dan lahir yang kita rayakan hari ini. Maka adik-adik sekali lagi ya Kak Mekar bilang, memang kita sedang takut saat ini. Kesusahan besar kita hadapi karena virus corona. Tapi ingat, ketika kita takut, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus supaya menolong kita, supaya kita dijauhkan dari sakit penyakit. Kalau kita sedang sakit, berdoa supaya kita disembuhkan. Yang dalam ketakutan dan kesedihan karena nggak punya teman-teman lagi bermain seperti biasa, kita berdoa supaya corona cepat dihilangkan oleh Tuhan dan kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita. Jadi ingat ya, di hari Natal ini kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus hadir menjadi benteng dalam hidup kita, menjadi tempat perlindungan kita, tempat kita mempertahankan diri kita dari segala kesusahan yang kita alami, dari segala kesedihan yang kita alami. Nah adik-adik, kamu kan juga mau ingatin nih, selama corona ini kan kita sudah ada peraturan protokol kesehatan. Katanya harus cuci tangan rajin-rajin, sering-sering dengan sabun. Kamu kan mau tanya siapa hari ini yang belum cuci tangan ya? Siapa tadi yang mau masuk ke gereja belum cuci tangan ya? Oh, ada yang angkat tangan, jujur ya Dek ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus patuh, harus nurut. Nanti kalau orang tuanya bilang sebelum bermain harus cuci tangan, maka kita harus cepat-cepat cuci tangan. Kalau sudah selesai bermain, cuci tangan ya, kita juga harus cepat-cepat cuci tangan pakai sabun. Keluar pakai masker. Kalau orang tuanya lupa ngingetin, adik-adiknya dong yang ngingetin, kadang adik-adiknya pintar, ingetin sama mama papanya. Kita harus lebih sering-sering cuci tangan. Kita harus menuruti dan taat peraturan yang sudah dibuat. Nah, itu salah satu jalan ya kita menjaga kesehatan. Terlebih dari itu kamu harus sekali lagi ulangi, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya menolong kita, menyelamatkan kita, melindungi kita dari kesusahan yang terjadi saat ini. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dan pertahanan kita. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak Musa saja dan orang-orang Israel mereka ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus saat ini ya. Jangan lupa mengandalkan Tuhan saja, meminta perlindungan Tuhan. Ya, firman Tuhan, cerita firman Tuhan singkat saja hari ini. Kita bersyukur untuk hari Natal yang sudah kita lewati karena Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Selamat bersuka cita dan selamat hari Natal. Kita menutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun cerita firman Tuhan sangat singkat, tapi kami tahu Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus sudah hadir bagi kami. Engkau lahir menjadi penolong kami, penebus kami, penyelamat kami. Dan saat ini Tuhan kami merasa susah hati, kami merasa kami dalam kesusahan besar karena adanya virus corona ini. Kami berdoa Tuhan lindungilah kami, Tuhan tolong kami anak-anak Tuhan, tetap sehat, tetap bergembira dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, meskipun kami belajar di rumah tetapi kami boleh mengikuti pelajaran yang ada dengan baik. Sukacita Natal boleh kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus telah lahir, hadir sebagai tempat perlindungan dan pertahanan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Kak Mekar untuk cerita firman Tuhannya. Keren ya Kak ceritanya. Ya, kalau kita dalam kesusahan kita harus berdoa kepada Tuhan seperti bangsa Israel dan Musa tadi, dan Tuhan akan memberikan perlindungan. Iya, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena Yesus adalah jagoan kita. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan tak pernah janji.
langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai adik-adik semua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya Kak Hana, semoga melalui Natal ini adik-adik di rumah semakin dikuatkan bahwa hanya Tuhan, perlindungan dan pengharapan kita semua. Iya, Kak, Kita iya. akan tutup di dalam doa, menutup rangkaian ibadah malam hari ini sekaligus doa berkat untuk anak-anak semua. Minta dengan kasih Bapak Wahyudi boleh Wahyudi. memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di acara Natal anak-anak sekolah minggu pada malam ini boleh berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua diberkati oleh Tuhan, semua berjalan dengan baik, baik melalui puji-pujian, doa, bahkan cerita firman Tuhan, supaya itu juga menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama-Mu saja. Sebentar kami akan menutup acara ini. Biarlah berkat yang daripada Allah menyertai kami semuanya. Mari kita mengarahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Wahyudi. Karena tadi di awal Yes.
Kak Dian ngelirik itu loh yang coklat-coklat itu apa ya? Yang Tadi- paling dinantikan Iya, sama siapa yang adik-adik. mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ah, kakak-kakaknya juga angkat Kakak juga tangan. mau. Iya, sekarang kita mau panggil adik-adik yang hadir Kak, tapi Iya. semuanya harus pakai masker ya. Semuanya harus pakai masker yang maju ke depan. Ayo, sekarang adik-adik boleh maju ke depan. Adik-adik yang hadir hari ini, yang di rumah jangan takut ya Kak ya. Kita akan kasih juga, ya betul Kak Hana. Iya. Adik-adik yang di Semuanya rumah. pasti dapat. Iya, semuanya pasti dapat. Ya, silakan maju ke depan. Iya. Nggak boleh Perwakilan pegangan. ya ini, Iya, Kak Dian. perwakilan. Nggak pegangan tangan. Iya, kan kita tidak boleh. Ya, adik Evan, Abang Martin. View. Iya. Minta dengan kasih Oma Hingkoil boleh memberi hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Iya, selamat hari Natal. Selamat hari Natal untuk Jangan kita duduk semua. dulu, ya jangan duduk dulu. Kak Hana, kita kan nggak boleh Iya. salaman ya sekarang. Iya, harus Jadi jaga gimana? jarak, Kak. Gimana ngucapin selamat hari Natalnya? Pakai gini Kak. Iya, gitu ya. Iya. Boleh ya? Kita semua yang di ruangan ini, kita mau mengucapkan selamat Natal, tapi dengan begini ya, tidak salaman. Ya, selamat hari Natal, Kak Wahyu. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Kakak-kakak sekolah minggu boleh maju ke depan. Hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Iya. Ya, kami dari Sekolah Minggu GMI Tesalonika Batu mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Kakak-kakak sekolah minggu boleh maju ke depan.